Jadi untuk pertama kalinya aku mencoba keluar dari zona nyaman. Tapi aku yakin kalian juga punya pertanyaan yang sama. Kenapa developer game Jepang bisa dikalahkan oleh Cina dalam genre anime? Padahal notabene-nya, Jepang adalah tempat lahir anime dan itu artinya mereka sudah punya bahan bakunya. Pertanyaan ini bukan hanya dilontarkan oleh orang luar, melainkan banyak orang Jepang juga berpikir hal yang sama. Termasuk mengapa produsen Jepang tak bisa membuat mahakarya open world bergaya anime, seperti Genshin, Wuthering Waves, dan baru-baru ini Neverness to Everness. Sebenarnya masalah ini lebih kompleks dan melibatkan birokrasi serta kebijakan negara. Karena itu kita akan sedikit jalan-jalan ke masa lalu. Dahulu kala, di tahun 1980 sampai 90-an, saat itu Jepang adalah penguasa game global. Perusahaan seperti Nintendo, Sega, Sony, dan Square Enix, mereka punya game terkenal masing-masing, seperti Super Mario, Sonic, Final Fantasy, dan sebagainya. Tapi game itu harus dimainkan dengan konsol, dan karena itulah konsol ada di mana-mana. Dan seiring berjalannya waktu, Jepang menguasai jalur konsol ini dengan sangat mulus. Nah, sekarang giliran Cina. Di tahun 2000-an, pemerintah Cina melarang keras penjualan konsol game, dengan alasan bahwa itu berpengaruh buruk pada remaja. Dan selama 15 tahun, konsol seperti PS dan Nintendo secara resmi tak boleh dijual di sana. Yang artinya bocah-bocah di Cina hanya punya dua pilihan, yaitu main game online atau gak main sama sekali. Dari sinilah titik balik itu bermula. Karena gak ada konsol, warga Cina mulai terbiasa dengan game online. Malahan, dengan HP dan PC sebagai sarana, game mereka lebih fleksibel dan bisa berpotensi menyebar lebih luas. Termasuk keuntungan yang bisa diakali dengan mikrotransaksi, yang kita kenal sebagai free-to-play. Hingga akhirnya pada tahun 2010-an, smartphone mulai merebak. Ini adalah awal dari ekspansi Cina yang sudah berpengalaman dari zaman warnet. Sementara Jepang, pada saat itu mereka masih fokus ke konsol, dan baru serius di mobile setelah melihat potensinya. Tapi sayangnya, mereka sudah terlambat. Karena saat ini, Cina sudah menjadi raja game anime, atau bahkan raja dari game lain seperti MOBA contohnya. Tak hanya itu, selain masalah timing, mereka juga kalah dalam skala sumber daya. Cina adalah negara dengan sekitar 1,4 miliar orang, menjadikan mereka sebagai top global kedua penduduk setelah India. Sementara Jepang, mereka hanya punya sekitar 120 juta jiwa. Dikatakan bahwa di Jepang ada sekitar 50-60 ribu orang yang bekerja di industri game. Tapi Cina bisa 3 kali lipatnya, yaitu sekitar 200 ribu orang. Bahkan Cina sanggup mengerahkan 200 orang, hanya untuk membuat satu karakter dari satu judul game. Mulai dari konsep, desain, hingga animasi yang sangat ekspresif. Dalam kasus Hoyoverse, mereka punya sekitar 5.000 karyawan untuk mengerjakan game mereka, dan 700 orang hanya untuk Genshin saja. Ini bukan soal banyak orang, tapi soal kecepatan eksekusi. Cina punya tenaga kerja yang melimpah, dan fleksibel dalam alokasi sumber daya. Kalau perlu nambah animator, mereka rekrut. Dan kalau butuh promosi, mereka siap bakar uang. Dan itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh Jepang. Karena ada masalah lain yaitu mentalitas dan budaya main aman. Meskipun banyak orang Jepang yang menyarankan agar mereka bikin variasi serangan atau animasi yang lebih halus, maka pengembang akan bertanya, seberapa besar keuntungannya akan meningkat. Di saat Cina menganggap itu semua sebagai investasi, Jepang malah menganggap itu sebagai awal kerugian. Sekedar info, biaya pengembangan Genshin Impact adalah 100 juta dolar, dan plus 200 juta untuk setiap tahun bikin konten baru. Itu sangat besar dan bikin dev Jepang takut ambil risiko. Apalagi setelah kegagalan game Blue Protocol, yang dikembangkan oleh Bandai Namco selama 8 tahun, tapi cuma bertahan 1 tahun 7 bulan. Awalnya dirilis pada tahun 2023, dan server Jepangnya resmi tutup pada tahun 2025. Penyebab utamanya adalah region lock yang sudah sangat kronis. Saat pertama rilis, Bandai Namco langsung nge-ban pemain luar dari Jepang, termasuk yang pakai VPN. Dan versi bangkitnya, Blue Protocol Star Resonance, malah region lock-nya lebih parah lagi. Gak bisa dimainin di Jepang, Korea, Cina, dan Asia Tenggara. Hanya tersedia di Amerika Utara dan Eropa. Padahal udah pindah ke publisher yaitu Tencent. Dan kegagalan itu semakin membuat dev Jepang takut berinovasi. Mereka lebih suka main aman dan mengandalkan IP yang sudah besar, seperti Dragon Ball, FGO, Uma Musume, Naruto, SAO, dan lainnya. Mereka pilih anime atau manga populer untuk bikin game mobile-nya, yang low effort dan biasanya agak bertahan lama, dan itu pun rata-rata region lock. Hasilnya, Jepang terjebak dalam gacha fatigue. Para pemain mulai bosan dengan model yang itu-itu lagi, dan dari situlah Cina mengambil alih. Mereka ngegas game mereka dengan live service dan update terus-menerus.
Mereka sepenuhnya paham bahwa daya tarik karakter, seperti gerakan, ekspresi, dan isyarat, adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan penjualan gacha. Dan itu terbukti dengan kemunculan para karbit yang mengklaim Maibini. Termasuk di Jepang yang mana mereka adalah sumber pendapatan Hoyoverse kedua terbesar setelah Cina. Dan karena itulah, Hoyoverse bikin server di Jepang. Dengan semua itu, mereka bisa mengantongi 1,8 miliar dolar di tahun 2025. Dan dua game paling terkenalnya bisa mengalahkan game mobile paling terkenal di Jepang, yaitu FGO. Sementara, kalau dibandingkan dengan game AAA konsol Jepang, malah lebih jomplang lagi. Dan inilah puncak ironinya. Game open world anime seharusnya adalah game yang dikuasai oleh Jepang, karena anime adalah budaya pop mereka. Tapi kenyataannya, Cina lebih berani bikin game itu dengan dunia yang lebih luas, grafik yang memukau, animasi karakter yang mulus, dan baru-baru ini, NTE muncul dengan menampilkan miniatur kota-kota Jepang, seperti Tokyo, Osaka, Fuyuki, dan itu semua penuh dengan referensi anime. Itu adalah sebuah tamparan keras untuk Jepang yang mimpi mereka malah diwujudkan oleh Cina. Jadi dari semua ini, kita bisa simpulkan bahwa kemenangan Cina atas Jepang adalah kombinasi banyak faktor. Bukan karena lebih kreatif, atau lebih jago dalam bikin animasi, melainkan karena sejarah yang berbeda antara konsol dan PC mobile, sumber daya yang lebih besar dan fleksibel, bisnis model F2P yang sudah mereka kuasai, lebih berani mengambil resiko dan investasi gila-gilaan. Karena itulah Jepang kalah di kandang mereka sendiri. Bukan hanya kalah, tapi juga sulit untuk mengejar, karena Cina sudah bergerak dengan kecepatan yang sangat berbeda. Pertanyaannya, apakah Jepang bisa bangkit dan beradaptasi, atau akan terus menjadi penonton di genre yang seharusnya mereka kuasai? Aku rasa jawabannya ada di tangan mereka sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kita sebagai gamer pasti akan main kalau gamenya bagus. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.